Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qaimi bihuquqillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Segala puji marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya yang tidak bisa kita hitung. Di antara nikmatnya yang paling besar adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan lain sebagainya. Selawat beriring salam tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang paling agung, Nabi yang paling mulia, yang keagungannya diagungkan oleh Allah yang Maha Agung, beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kita cintai dan kita muliakan bersama guru besar kita Sayyidina Syekh Al-Arif Billah Al-Alim Al-Alama Sultanul Aulia Abah Sayyidina Syekh Al-Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Semoga Allah senantiasa meninggikan derajatnya di surga di sisinya Nabi besar Muhammad SAW, dan mengembalikan keberkahannya serta karamatnya kepada kita semua fid dini wa dunya wal akhirah, serta kepada Habib Muhammad Waliullah beserta Umi Wahidah sekeluarga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurnya dalam sehat walafiat, mengabulkan segala hajat dan cita-citanya, memudahkan segala langkah-langkahnya. Semoga keberkahannya tercurah juga kepada kita sekeluarga yang ada di rumah dan selaku murid-muridnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak sekalian, melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu di bab Faslun fi Syafaqah wan Nasihah. Al-Imam pengarang dari musannif daripada kitab Ta'limul Muta'alim ini, beliau meneruskan dalam kalimatnya, wa yanbaghi an la yunazi'a ahadan wa la yukhasimahu li'annahu yudayyi'u awqatah. Dan hendaknya bagi penuntut ilmu supaya tidak bertentangan dengan seseorang, wala yukhasimahu, dan tidak pula memusuhinya, li'annahu yudayyi'u awqatahu, karena sesungguhnya bertentangan dan bermusuhan dengan seseorang itu membuang-buang waktu atau menyia-nyiakan waktu. Maksud musannif ini tujuannya adalah ketika kita tidak punya musuh, tidak bertentangan dengan seseorang, membuat waktu kita menjadi banyak dan luang untuk belajar atau mempelajari ilmu yang lebih bermanfaat bagi kehidupan kita, ketimbang kita membuang-buang waktu dalam mengurusi hal orang, dalam mengurusi kepribadian orang, yang mana itu akan menjadi penyebab lewatnya waktu kita di dalam hal yang sia-sia. Mengapa demikian? Karena kita sibuk mengurusi perkara yang tidak ada manfaat dan faedahnya. Maka dilanjutkan dengan perkataan, ada sebuah makalah mengatakan, al-muhsinu sayujza bi ihsanihi wal musii'u sayakfihi masawihi. Orang yang berbuat baik akan mendapatkan balasan dari kebaikannya, dan orang yang berbuat jelek akan dicukupkan oleh kejelekannya. Artinya apa? Ketika kita berbuat baik, tidak usah kita dinilai oleh manusia, tidak usah kita ingin diperhatikan oleh manusia, tetapi kebaikan itu pula nanti akan mengantarkan kebaikan kepada diri kita. Entah nanti Allah yang membalasnya dengan perbuatan orang lain yang berbuat baik kepada kita, atau dijadikan satu amal ibadah oleh Allah untuk kita mendapatkan keridhaannya. Itu yang lebih penting daripada kita segala sesuatunya ingin dinilai orang. Apalagi zaman sekarang, zaman dimana sedikit-sedikit orang itu senang update status. Saya lagi sholat, dia foto cekrek, betul? Terus lagi traveling, dia foto aku lagi di sini, cekrek. Itu sebenarnya mauju'i qalbi, daripada penyakit-penyakit hati, dimana itu disebutnya riya atau suka pamer.
Kenapa adanya seperti itu? Ya itulah zaman yang tidak diimbangi dengan agama. Perkembangan zaman yang tidak didasarkan dengan perkembangan agama yang ada di dalam dirinya. Sehingga perkembangan zaman ini membuat dirinya hanyut atau tersesat dalam arus zaman yang modern. Yang paling bagus mana? Kita ambil tarik benang merah tengah-tengahnya. Kita belajar agama, kita juga belajar ilmu tentang kemasyarakatan atau tentang kehidupan, sehingga langkah kaki kita akan sejalan antara ilmu agama dengan ilmu umum. Ansadani Syekhul Imam Al-Ajjal Az-Zahid Al-Arif Ruknuddin Muhammad ibnu Abi Bakrin Al-Ma'ruf bi Imamil Khawahir Zadah Al-Mufti rahimahullah alaih. Qala ansadani Sultanus Syariah Yusuf Al-Hamdani Hadasyah. Da'il mar'a la tajzihi ala su'i fi'lih. Sayakfihi ma fihi wa ma huwa fa'iluh. Dan telah memberi menasid membacakan nasid kepada kami siapa Syekhul Imam, Syekh Al-Imam Al-Ajjal Az-Zahid, imam yang agung, yang zuhud, al-arif, yang dikenal dengan Ruknuddin, tiangnya agama, Muhammad bin Abi Bakar al-Ma'ruf bi Imamil Khawahir. Imam Muhammad bin Abu Bakar yang dikenal dengan sebutan Imam Khawahir Zadah, yang beliau ini al-mufti, menjadi mufti, Allah merahmati atasnya. Qala, ia berkata, ansyadani Sultanus Syariah, telah membacakan satu nasid atau satu syair Sultanus Syariah, rajanya syariat, Yusuf Al-Hamdani, Imam Yusuf Al-Hamdani Hadasyah. Ini tentang syair. Da'il mar'a la tajzihi ala su'i fi'lihi. Tinggalkanlah orang itu, jangan engkau balas dia atas keburukan perbuatannya. Sayakfihi ma fihi wa ma huwa fa'iluhu. Akan mencukupkannya apa yang ada padanya daripada keburukan-keburukan dan sesuatu yang ia berbuat tersebut. Maksud dari perkataan Imam Yusuf Al-Hamdani ini adalah ketika orang berbuat jelek kepada kita, jangan dibalas dengan kejelekan pula. Jadi ketika ada orang yang menyakiti kita, jangan kita sakiti lagi dia. Apabila ada orang yang menipu kita, jangan kita tipu lagi dia, atau kita balas dendam kepadanya. Itu bukanlah perbuatan terpuji yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Sayyidina Hasan mendengar ada orang-orang yang mencaci maki bapaknya, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia berkata kepada bapaknya, wahai bapakku, wahai imam, aku mendengar orang-orang mencaci maki engkau. Lantas apa yang engkau akan berbuat? Lalu Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata kepada anak tercintanya Sayyidina Hasan, ya Hasan, mata ya'muruka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sababah. Kapan kamu pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kamu untuk mencaci maki? Lalu Sayyidina Hasan menjawab, tidak wahai bapakku, aku tidak pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membalas caci makian dengan makian. Di sini Sayyidina Ali mempunyai prinsip yang sangat teguh. Di mana prinsip dia? Ketika yang dia yakini benar, walaupun orang lain menganggapnya itu salah, meremehkannya, dia tetap pada keyakinannya dan dia tidak membalas keburukan dengan keburukan. Sayakfihi ma fihi wa ma huwa fa'ilu, akan menjadi cukup baginya apa yang ada di dalam daripada kejelekan tersebut dan apa yang ia kerjakan. Jadi keburukan orang itu hakikatnya kepada dirinya sendiri. Contoh, apabila ada yang menipu kita, bukan kita yang bodoh kena tipu dia, tapi dialah yang bodoh karena dia tidak meyakini di dalam akidahnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat atas apa yang dia lakukan daripada kejelekan yang dia buat kepada kita.
Apabila ada orang yang menzalimi kita, bukan kita yang dirugikan, tapi dia merugikan dirinya sendiri karena menambah dosa-dosanya dia, dan dosa kita berkurang karena dia telah berbuat zalim kepada kita. Jadi pesan saya kepada anak-anak sekalian, jangan pernah membalas perbuatan yang tidak baik dengan yang tidak baik. Cukup kita doakan orang itu, kata Abah begitu. Mudah-mudahan orang itu berubah. Kata Abah, apabila kamu melihat orang yang berbuat jelek, jangan kamu benci orangnya. Kamu benci sifatnya, karena manusia itu suatu saat bisa berubah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kalian. Saya tekankan kepada kalian, pahami apa yang saya berikan nasihat pada hari ini berupa pelajaran tentang bagaimana membalas keburukan dengan kebaikan, membalas caci makian dengan perbuatan maaf, karena Allah senang kepada orang yang berbuat baik. Allah senang kepada orang yang tidak membalas keburukan dengan keburukan. Allah senang melihat hambanya yang selalu berbuat baik kepada sesama karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri pertemuan kali ini dengan pengucap alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.